Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perhatian ya, kalau sudah mulai khutbah kajian, nggak ada yang bicara. Kalau nggak tertib, ana putusin kajian ini. Bener, ana serius. Ana datang jauh-jauh ingin serius kajian. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke khutbah daripada kitab. Dan saya sudah ada asisten, ibarat dalang itu cantrik. Cantrik itu santri. Santri itu dari kalimat cantrik, yaitu apa? Pendamping dalang. Santri. Tapi diperhatikan kitabnya, antum ngedownload aja, ada di kita di Google. Sekarang untuk mendapat ilmu itu enggak mahal, gratis. Kitab-kitab ada di ini. Tafadhal. Silahkan Ustaz Zahid dibaca. Enggak ada mic ya? Mic-nya enggak ada. Coba biar ibu-ibu dengar. Ini ya. Oh, antum di sini aja. Pindah di sini. Antum agak pada. Antum kalah sama Chandra itu. Sini aja, sini aja. Baik. Yang lain memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala khutbatul kitab. Alhamdulillahi alladhi sallama al-mizan al-'adli ila dhawil al-albab wa arsala rusula mubashirin wa munzirin lit-thawabi wal 'iqab wa arsala 'alayhim al-kutub mubayyinatan lil-khata'i was-shawab
وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عدل. Baik. Imam Ibnul Jauzi membuka kitabnya dengan hamdalah, dan isi hamdalah itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dunia ini dengan timbangan keadilan, dan semua segala sesuatu itu tegak di atas keadilan, dan keadilan itu lewat tegaknya syariat. Karena syariat itu ketika ditegakkan pasti menghasilkan keadilan. Makanya Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Masya Allah. Makanya orang itu kalau mengikuti wahyu pasti sidqan, jujur, pasti adlan, adil. Dan sebaliknya, apapun bentuknya, kalau menyelisih syariah itu pasti tidak jujur, tidak adil. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Lanjut. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب. Nah, Allah adalah musabbibul asbab, artinya yang menjalankan, yang menciptakan, yang mengatur sebab. Contoh, api menjadi sumber panas. Tapi bisa aja api itu enggak membakar seperti apinya Ibrahim, karena Allah yang musabbibul asbab. Ya menikah punya anak, tapi ada yang menikah enggak punya anak. Musabbib yang menjadi sumber sebab wujud itu siapa? Allah. Makanya istilahnya bergantung pada sebab itu cacat di dalam tauhid. Menafikan sebab itu akan merusak akal, dan tidak mau sebab sama sekali membuat cacat agama. Artinya apa? Saya nggak mau berobat, nanti kalau Allah kasih sehat juga saya sehat. Cacat syariat, syariat mana? Yang aja. Atau menafikan sebab, cacat di otak. Ente sakit, ya berobat. Punya duit, ya kerja. Itu. Pengen punya anak, ya kawin. Ada orang tiap hari berdoa, pengen punya anak, nggak kawin. Anaknya sopo? Itu. Ada orang pengen kaya, kerja nggak kerja, tiduran, dapat? Enggak. Jadi ada sebab, ada akibat, tetapi ada musabbib yang menciptakan sebab. Itu siapa? Allah. Masya Allah. Lanjut. وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص بنيته غير مرتاب. Oh, mukhlis ya, mukhlis. Antum baca mukhlis. وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص بنيته غير مرتاب. Syahadah mukhlis fi niyati ghairu murtab. Karena itu konsekuensi keyakinan yang tidak menimbulkan keraguan. Dan ketika kita itu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, itu enggak ada sedikit pun ragu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak memberikan berkah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk memberi rizki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang sekarang ini berhak diberikan permintaan, doa, nazar kecuali Allah. Itu syahadah, yakin itu. Jangan sampai ragu. Ya. Ibu-ibu udah ngikutin belum nih? Udah belum? Ada orangnya nggak nih? Jangan-jangan nggak ada, ditutup tok, ya. Lanjut gitu ya. Dan serius belajar biar jadi istri solihah, biar jadi wanita yang faqihah, faham, ya. Karena ngajinya fokus. Nanti kalau ngomong salah dengar, suruh ambil yang baik-baik, sandal malah ambil. Tinggalkan yang jelek-jelek. Oke, lanjut.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan ini konsekuensi syahadah Muhammad abdun la yu'bad, hamba yang enggak mungkin disembah. Wa rasulun la yukadzab, rasul enggak boleh didustakan. Makanya Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Yuha, mislukum hamba. Yuha diberi wahyu, bedanya. Itu. Lanjut. أرسله وقد سلك الأخرى على وجه الإيمان والحجاب فأسلم الظلام بنور الهدى وكشف النقاب وبين للناس ما أنزل إليهم وأوضح مشكلات الكتاب وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. Ini tugas Rasulullah SAW ya. Jadi menghilangkan kekufuran, menyingkirkan hijab-hijab keimanan, menghilangkan kegelapan jahiliyah dengan terangnya hidayah, menyingkap tabir, muskilat berbagai macam kehidupan sampai akhirnya manusia kenal syariat. Lanjut. وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Amma ba'du itu memberikan fasal ya. Jadi fungsi amma ba'd itu sebagai pemisah orang itu mau memulai pembicaraannya setelah khutbah, setelah muqaddimah. Jadi amma ba'du itu fungsinya antum mau masuk ke isi. Kalau khutbah itu ya, amma ba'du. Lanjut. فإن أعظم النعم على الإنسان العقل. Ini. Jadi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Makanya musuh manusia itu ada dua, nafsu setan. Yang lawan Allah bekali apa? Akal syariat. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, akal itu fungsinya seperti jaksa penuntut umum. Syariat itu seperti hakim yang membacakan pasal-pasalnya. Untuk apa? Menghukum nafsu sama setan. Karena nafsu itu kalau nggak dihukum pakai akal, nggak dihukum pakai syariat, ngancurin antum. Setan juga gitu. Cuman kalau nafsu itu fungsinya pendorong, setan penggoda. Makanya kalau ada perempuan tukang goda itu kok nggak nyaut ini? Jadi ya kalau nggoda jadi istri kedua bukan setan gitu ya, itu lain lagi. Taib. Jadi nafsu itu fungsinya pendorong. Makanya ada dorongan hawa nafsu yang harus ditahan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Nah, apa bedanya nafsu sama syahwat? Ya, anak kasih 50.000. Mudah-mudahan ada nih. Ya, bedanya syahwat sama nafsu. Silakan Bu, lumayan dapat tempe sama tahu nih. Nih, bener deh. Mudah-mudahan selamat. Ayo, ayo silakan. Ya, ente, ya silakan. Belum tentu. Ya udah nggak apa-apa. Namanya aja usul. Ya, benar. Udah bagus itu, ya. Pokoknya antum bener salah, ngomong aja nggak apa-apa. Sesat aja nggak apa-apa di sini. Yang penting gue lurusin nanti, ya. Ayo. Kurang dikit ini. Dikit aja. Udah 1/4 udah. Ayo ibu-ibu. Nggak ada. Ayo.
Ya silakan Ibu dulu. Kasih kesempatan nanti di Pro. Hah? Oh, buruk semua. Nah, kalau ada buruk semua, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwama." Punya kuda, punya kendaraan boleh enggak? Boleh, berarti ada syahwat yang baik, ada yang buruk. Ayo, lagi. Silakan, Pak. Oke. Sekarang saya kasih hadiah 500.000. Tapi kalau antum salah jawabnya, ana denda 1 juta. Ayo. Mana tuh? Itu. Benar? Setuju? Setuju, Bu? Alhamdulillah, uang 50.000 selamat. Oke, gini. Kata Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, perbedaan antara hawa nafsu dengan syahwat. Kalau hawa nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama, makanya ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa. Nah, syahwat itu sikap melampaui batas di dalam masalah urusan dunia. Makanya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, duniawi semua tuh. Wal banin, duniawi. Wal qanatiril, emas lempengan batangan. Wal muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Wal khayli, duniawi. Nah, itu ya. Nah, dua hal ini yang hanya bisa meredam, mengendalikan akal sama syariat. Makanya akal itu sifatnya mengekang, syariat mengendalikan. Tuh. Ini ada pendorong penggoda, mengekang, mengendalikan. Oh, akal, Pak. Kalau antum mau maksiat mikir, mengekang. Waduh. Iya ya, mau selingkuh. Waduh, kasihan istri. Nah, ngekang. Otaknya itu dipakai. Mau ngedate, mikir. Mau khianat, mikir. Makanya orang itu selagi mikir selamat. Dan itu akan menimbulkan kesabaran. Makanya Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, ya, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Tuh. Jadi yang membuat kita itu bisa sabar itu apa? Akal. Nah, pertanyaan berikutnya, berhadiah juga nih, 100.000 nih. Akal di mana letaknya? Nah, itu mah otak. Otak itu. Nah, gini aja pertanyaan. Apa bedanya otak sama akal? Ya, udah, itu dulu. Ngaji itu begini pentingnya. Daripada di rumah. Kalau di rumah itu namanya punya otak, nggak punya akal. Kalau ngaji punya otak, punya akal. Itu bedanya. Paham? Lanjut. Bedanya akal sama otak apa? Terus nanti letaknya di mana? Nah, gitu. Ayo. Lumayan 100.000. Bakso berdua, suami istri dapat nanti itu. Minum lagi teh kopi. Ayo. Ayo. Ya, enggak mendekati kesalahan. Jadi ibarat otak itu hardware-nya, akal itu software-nya. Yang dihasilkan itu mikirnya. Makanya di sini at-tafkir, mikir itu hasil daripada olahan otak. Otak itu tempatnya di mana? Olahan daripada akal. Akal itu letaknya di mana? Salah. Otaknya di mana?
Ngurusin orang nggak beres. Sebentar. Aduh. Nah nih. Antum melihat firman Allah, ya'qilun, letak daripada akal. Betul. Mana? Sebentar. Bentar. Baik. Antum lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Tuh. Coba ada yang baca. Atau Zaid dibaca. Hasyr ayat 14. Ini biar tahu semua. Ya, udah? Aduh. Ya, 14. Coba dibaca. Yang lain memperhatikan. Al-Hasyr 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Berarti akal itu di hati. Qulubun ya'qil. Makanya Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya tentang ainal aql fil qalb. Itu ya. Akal itu adanya di mana? Di hati. Ini ada yang lebih sebentar. Mana? Nah, sekarang lihat surat Al-Hajj ayat 46, baca Zahid. Nah, ini yang lebih pas dan lebih mengarah secara tekstual. Lanjut, nih dibaca. Surat Al-Hajj ayat 46. Yang lainnya memperhatikan, dilihat Qur'annya. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Nah, udah stop. Qulubun ya'qiluna biha. Hati yang berakal. Itu berarti qulubun ya'qil. Apa artinya? Akal itu letaknya di hati. Yang ketika kerja maka terkonekkan ke otak. Makanya kata Imam Ahmad, akal itu di hati, ketika kerja berpikir konek ke otak. Itu. Makanya otak itu berfungsi apa? Berfungsi apa? Apa istilahnya, bahasa yang enak itu apa sih? Otak itu fungsinya ke akal. Jadi ibarat listriknya gitu loh, Pak. Nah, jadi stop kontaknya.
Jadi kalau stop kontaknya ini nggak di on kan, nggak bisa berpikir. Tapi ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Pertanyaannya kan gini, orang gila itu punya otak atau enggak? Kambing punya otak enggak? Nah, enak enggak otaknya kambing? Nah, orang gila punya otak. Orang gila mikir enggak? Nah, punya akal enggak? Orang gila punya otak. Orang gila punya akal enggak? Nah, itu. Berarti fungsi otaknya itu hilang. Tidak bisa berpikir. Makanya orang gila itu punya otak tapi tidak punya akal. Apalagi hati. Itu. Paham? Paham nggak nih? Kalau nggak paham, gue jelasin lagi. Paham nggak nih? Paham? Ya oke. Sekarang lanjut ke kitabnya. Zaid. Nah, ini Pak. Beda dengan filsafat. Akal itu dijadikan sumber kebenaran. Tetapi tapi kalau di dalam Islam itu alat untuk mencari kebenaran. Itu bedanya antara akal falsafi dengan akal salafi. Kalau akal salafi, otak itu sebagai alat, akal itu alat untuk mencerna, merenungkan, mencari, memahami kebenaran. Tapi kalau filsafat sebagai sumber kebenaran, makanya mereka tanpa wahyu bisa mendapatkan kebenaran. Makanya para ulama mengatakan akal buat wahyu itu seperti mata buat cahaya, seperti cahaya buat mata. Sesehat apapun mata seseorang, kalau nggak ada cahaya bisa ngelihat nggak? Sesehat apapun akal manusia, kalau nggak ada wahyu, bisa nggak menemukan kebenaran? Oke, menemukan kebenaran secara global bisa. Contoh, kerja itu baik, rampok itu jelek. Secara akal. Orang bisa memisah. Bisa menemukan. Ngentit itu jelek, hadiah itu baik. Akal bisa menemukan. Tapi rinci-rincinya orang setelah nyuri dihukum apa? Nggak mungkin pakai akal. Pakai apa? Wahyu. Tuh, makanya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia hanya hasil otak-atik otaknya, maka tidak akan bisa sempurna. Bagaimana manusia menghukum manusia? Nggak akan bisa didapat itu. Yang bisa menghukum makhluk siapa? Khalik. Kenapa Khalik? Karena sang Khalik itulah yang tidak pernah bisa tersentuh dan bisa dihukum. Bahkan menghukum. Putusannya nggak bisa diprotes, bahkan bisa menentukan. Kalau manusia bisa diprotes, bisa dirubah. Makanya Allah berfirman, innahu la yus'alu wa hum yus'alun. Ini la yus'al wa hum yus'alun. Allah itu nggak bisa dikritik, ditanya, bahkan mereka yang ditanya. Yang bisa ditanya kenapa itu hanya makhluk. Allah nggak bisa ditanya kenapa. Kenapa Allah menciptakan orang itu cacat? Kenapa Allah itu menciptakan orang itu mandul? Nggak bisa. Yang bisa ditanyakan kenapa itu hanya siapa? Makhluk. Makanya jangan suka protes sama Allah. Wah, Allah ini nggak adil. Kenapa anak diciptakan miskin? Ya sudah adil karena antum kalau kaya nggak ngaji kok. Gitu. Adil kan? Adil nggak? Adil. Ente kalau kaya juga nggak tahajud. Jadi kalau miskin rajin tahajud. Mendingan Makanya orang Tangerang banyak yang miskin kan. Gitu. Ada manfaat itu. Itu. Kalau dibikin kaya, nggak sholat. Dibikin kaya, maksiat. Dibikin kaya, malah melampaui batas. Mendingan itu. Gimana Bu?
Masya Allah, hikmah. Pokoknya gini loh Pak. Nggak ada sesuatu yang diputuskan Allah itu nggak adil, nggak mengandung hikmah. Makanya para ulama ketika mendefinisikan takdir ialah putusan Allah yang berlaku pada hambanya yang sudah sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Sudah sesuai dengan adilnya dan hikmahnya. Nggak ada yang nggak adil, nggak ada yang hikmah. Subhanallah, ada contoh. Allah ciptakan Saro itu cantik, tapi nggak punya anak. Hikmah. Allah menciptakan Hajar biasa-biasa aja supaya terus punya anak. Hikmahnya ada nggak? Ada. Masya Allah. Itu ya. Maka semua ini harus kita terima. Qadha dan takdir itu penuh ridha. Kalau enggak minimal sabar. Tingkatan menerima ridha itu kan satu, sabar itu rendah. Ningkat sedikit ikhlas, ningkat sedikit ridha. Jadi sabar, ikhlas, ridha. Harus gitu. Ya contoh gini loh Pak, takdir itu simpelnya. Antum mau nggak mau secara ikhlas, ridho, terima nggak putusan Allah terhadap bentuk muka antum? Lo nggak mau terima gimana? Antum terima nggak bentuk Allah, putusan Allah, bentuk posisi hidung antum ke bawah semua? Protes antum ademin ke bawah. Sudah ada hikmahnya. Kenapa hidung ini di bawah? Dihadapin ke bawah. Coba kalau ke atas, pilek kabeh hujan. Itu hikmah. Hikmah enggak? Sekarang kenapa rambut kepala bisa panjang, rambut alis enggak? Hikmah. Karena ini mudah dicukur. Coba alis nyukurnya gimana? Antum mau rekreasi belum sempat nyukur alis. Masuk gini terus. Lihat gunung. Itu dilakukan. Hikmah Pak. Makanya subhanallah. Laki dikasih jenggot, perempuan enggak. Hikmah. Iya. Kenapa perempuan kagak dikasih jenggot? Kagak ada jenggot aja. Laki takut. Gimana kan? Ada jenggotnya. Wassalamualaikum. Hikmah. Gitu. Dan laki dikasihkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Dan tanda kepemimpinan itu apa? Tegas, wibawa, kereng. Modalnya apa? Jenggot, wibawa. Gitu. Makanya ini bukan ngarang ya. Anak dulu itu lumayan lama wirawiri di penjara Tangerang sini untuk dakwah. Itu di dakwah laki-laki dewasa, perempuan dewasa itu ngeri-ngeri Pak. Saya masuk pertama kali kan diajak kepala lapas itu kena ini mengenali lingkungan. Itu nabi perempuan keluar. Teriak Pak, jenggot tinggal dong, gitu dong. Oh berarti dia tertarik sama yang jenggot, itu kan gitu. Itu naluri ternyata. Yang mulus kakak dipanggil, anak toh yang dipanggil. Itu menunjukkan apa? Ar-rijalu qawwam, gitu kan gitu. Nah perempuan litaskunu ilaiha untuk cari ketenangan. Gimana tenang antum ada jenggot? Itu. Makanya laki nikah tujuannya mencari apa? Ketenangan. Perempuan menikah untuk mencari perlindungan. Loh pas banget tuh. Perlindungannya itu nyampe akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum. Oh, itu. Makanya ketika seorang laki nggak sanggup melindungi, bubar. Seorang perempuan nggak sanggup menciptakan ketenangan, lewat. Ya lewat ke tetangga. Itu lewat. Maksudnya cari satu lagi. Itu karena kagak tenang. Makanya ibu-ibu harus bikin tenang. Itu tenang abadi, bunuh, tenang. Mati kan? Tenang banget.
Enggak. Ketenangan itu litaskunu ilaiha, dasarnya adalah mawaddah. Makanya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu asas ketenangan. Jadi ketenangan itu berdiri di atas dua kaki, mawaddatan warahmah. Nah, bisa jalan itu. Masa orang nggak punya kaki dituntut jalan? Ya bisa. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Oke, lanjut Ustaz Zaid. السبب الذي يتوصل به إلى تصديق Nah, akal kita itu Allah ciptakan sebagai sebab untuk menghantar kita membenarkan risalahnya para rasul. Lanjut. إلا أنه لما لم ينهض بكل المواد من العبد Al-murad. إلا أنه لما لم ينهض بكل المواد من العبد بعثت الرسل وأرسلت Nah, betul. Semata-mata akal manusia tidak bisa menemukan kebenaran utuh. Menjabarkan kebaikan-kebaikan, kebenaran secara rinci. Nggak bisa. Akhirnya Allah utus utusan, Allah turunkan kitab. Contoh, maling itu jelek. Hukum apa? Nah itu. Rampok itu jelek. Pembunuhan itu jelek. Jahat. Tapi bagaimana menghadapi pembunuh? Islam merinci. Gitu. Contoh aja, orang kan pengen senang-senang. Ada hari raya. Kan kalau ekspresi manusia, perayaan-perayaan ngaco kan. Islam menurunkan perayaan. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Coba lihat indahnya Pak. Hari raya Idul Fitri, habis kita itu puasa, kemudian bersenang-senang, habis lapar. Wow, enaknya kayak apa tuh kan? Iya enggak? Bersenang-senang, habis lapar. Puasa. Ekspresi kesenangan perayaan yang cukup tepat. Habis lapar, habis prihatin, Allah berikan kesempatan untuk bersenang-senang. Habis ngurung diri untuk berhubungan dengan kholik, kemudian dibebaskan lagi untuk interaksi dengan makhluk. Tapi bukan maaf-maafan. Ya, silaturahmi. Macam-macam. Masya Allah. Idul Adha. Kenapa prosesinya sembelih menyembelih? Korban. Ya. Ekspresi di mana tidak pernah didapatkan orang-orang miskin sepanjang 1 tahun. Apa? Makan enak, makan daging. Itu. Dikasih kesempatan untuk senang-senang. Masya Allah, Pak, ngikutin syariat itu enak. Makanya, kalau Idul Fitri tempatnya makan-makan, kalau ini nyembelih. Makanya antum kalau punya kecukupan, tiap tahun itu jangan korban perasaan terus. Iya. Korban hewan, korban perasaan, ya. Korban hewan. Bahkan Rasulullah Abu Hurairah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Abu Hurairah mengatakan, ini konteksnya ketika saat itu menjadi gubernur Madinah, mengatakan siapa yang menemukan keleluasaan, kecukupan harta, nggak berkorban, jangan ikut sholat sama saya Idul Adha. Oh itu. Ya. Satu rumah, satu kambing. Satu rumah, satu kambing. Makanya Pak, subhanallah, Nabi Ibrahim itu manusia sempurna. Di dalam semua sisi, nyambut tamu aja nyembelih pedet. Pedet disembelih. Antum ayam koto aja nggak keluar. Itu. Makanya silaturahmi hari raya, muter itu yang keluar teh tok. Makanya muter yang kelima pasti kencing tuh. Kenapa? Teh. Iya, apalagi yang gulanya tinggi udah. Asal. Sekali-kali gitu loh Pak. Kalau nggak pedet, cempe. Cempe itu anaknya kambing, pedet anaknya sapi, gudel anaknya kebo, Muhammad anaknya Khalid, gitu. Itu keluar. Kenapa Pak?
Tidak ada peternak yang sampai hari ini bisa menyamai Nabi Ibrahim dalam suksesnya. Dari lembah kanan, kiri, belakang, depan itu semua sapi berhasil ribuan. Jadi Nabi Ibrahim itu peternak sukses. Ribuan, Pak. Makanya nyambut tamu itu pedet. Coba bayangin. Bayangin sekarang, Pak. Nyambut tamu nyembelih pedet kapan nanti? Kalau nggak orang kaya raya. Gitu. Ya. Lanjut. فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين. Nah, ini Imam Ibnul Jauzi. Jadi perumpamaan syariat itu cahaya matahari. Akal itu mata. Nggak akan bakal itu mata bisa melihat. Meskipun mata kita itu sehat. Kalau tidak ada cahaya matahari. Loh, jangankan yang hitam, benda putih aja itu jadi di tempat gelap kelihatan nggak, Pak? Enggak. Begitulah orang yang sekarang ini hati pikirannya kegelapan untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan karena tidak ada sinar syariat. Dalam masalah muamalah jual beli, ngawur. Dalam pinjam meminjam, ngawur. Dalam memutuskan hukum, zalim. Yang kuat makan yang lemah. Kenapa? Nggak ada kontrol wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla tadi. Itu makanya di mana-mana dengan mudah sekali terjadi kezaliman. Mereka mengakui kok hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Loh kan gitu. Dari apa? Karena tidak menerapkan syariat. Karena hasil aturan manusia, Pak. Mudah sekali untuk diotak-atik. Dirubah-rubah. Itu. Bahkan yang lucu itu, yang dihukum itu, orang yang membuat hukum itu sendiri. Pertama kali kena. Itu. Nauzubillah. Lanjut. إذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس ولما ثبت أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يخفى Nah, Pak, kalau kita itu menetapkan kebenaran dan kebaikan pakai akal, tok, Masya Allah, berapa banyak agama ini punya akal, ada semua kan? Masya Allah. Ya, dan masing-masing akal orang itu berbeda-beda, agama beda-beda takarannya. Makanya pernah ada orang yang datang dari, kalau nggak salah, Khawarij apa Murji'ah, datang pokoknya dari firqah sesat, datang kepada Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah, kita debat. Mau nggak? Kalau saya kalah, anak ikut antum. Kalau antum kalah, ikut saya. Subhanallah. Taruhlah sekarang saya yang kalah. Ngajak debat saya, fulan Khawarij, anak ikut Khawarij. Nanti fulan Murji'ah ngajak debat saya kalah, ikut Murji'ah. Fulan Hindu ngajak debat saya, nanti saya kalah, masuk Hindu. Subhanallah, agama ini mana yang saya masukin? Coba, sekarang Syiah ngalahkan Imam Malik, masuk Syiah. Murji'ah ngalahkan Imam Ahmad, masuk Murji'ah. Khawarij ngalahkan Imam Malik, masuk Khawarij. Semua Kristen, Yahudi ngalahkan Imam Malik, masuk Hindu. Masuk mana? Masuk Yahudi, Kristen. Subhanallah. Agama mana yang harus saya ikuti ini nanti? Ya? Oke, taruhlah kalau seandainya yang kalah kalian ikut saya, ikut manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kalau saya kalah, dengan konsekuensi kalah itu ikut kamu. Terus nanti ada yang lagi, Khawarij ngajak debat saya, ikut Khawarij gitu. Rafidhah ngalahin saya, ikut Rafidhah. Ya? Liberal menang, ikut menang, subhanallah. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu urdatan lil jidal
aktsarat tanaqqula. Siapa yang memajangkan, memaparkan agamanya di dalam perdebatan terus, maka dia akan mudah pindah-pindah. Makanya jangan banyak debat. Kenapa? Siapa yang memajangkan, memaparkan agama dalam perdebatan, banyak pindah-pindah. Makanya antum lihat Pak, orang yang suka debat, itu pindah-pindah agama, itu potensi tinggi. Pindah-pindah agama, pindah-pindah aliran, pindah-pindah jamaah. Itu karena agama itu bawaannya bukan untuk debat, tapi untuk sami'na wa ata'na. Taslim, yaitu pasrah. Makanya Muhammad Abu Bakar ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, atau Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah. Datang dari Allah itu risalah. Wa 'ala rasulil balagh, tugas Rasul itu menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kami hanya pasrah tugasnya, wajibannya. Minallahi ar-risalah, datang dari Allah itu risalah. Wa 'ala rasulil balagh, tugas Nabi menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kewajiban kita hanya menerima penuh hati. Fala wa rabbika la yu'minun, kata Allah, demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan hukum ketika mereka berselisih dan menerima putusan Rasulullah dengan penuh hati. Wa yusallimu taslima, pasrah bongkoan, nggak pakai bantah membantah. Wa yusallimu taslima itu kalau kata orang Jawa, pasrah bongkoan, terima dengan penuh hati tanpa ada catatan kaki. Itu syariat. Kalau masih gerundel, masih tanya-tanya, masih enak nggak enak, cocok nggak cocok, masuk akal nggak masuk akal, itu Yahudi. Sami'na wa asayna Bani Israel. Ya. Itu ada suka nanya-nanya tapi nggak beramal. Itu namanya jamaah rombongan rohana. Rombongan suka nanya-nanya. Itu namanya rohana. Rombongan hanya nanya-nanya. Rohana. Jangan antum amalkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, sal tafaqquha wala tasal ta'annuta. Bertanya untuk kefahaman supaya diamalkan. Jangan bertanya untuk pengeyelan. Maka Imam Malik mengatakan, ulama-ulama negeri kami, maksudnya Madinah, tidak mau berdebat laisa tahtahu amal, yang tidak memicu amal. Kalau antum ngobrol, cincong, adu debat, nggak ada motivasi amal, tinggalkan. Untuk apa? Bicara hal yang tidak mengarahkan kepada amal, rugi. Ya? Paham tuh? Oke, lanjut. ولما أنعم الله على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتح الله بنبوة أبيهم آدم عليه السلام. Nah, dari sini kalau sudah akal dengan wahyu dipadukan, lihat Pak hasilnya, Masya Allah. Akal sama wahyu berpadu. Lanjut. Nah, mengajarkan itu jadi benar. Nabi Adam mengajari anaknya, cucunya, jadi benar. Dengan dasar wahyu. Ya, lanjut. Nah, di sini hawa nafsu mulai masuk menggerayuti, sikap melampaui batas dalam masalah agama, membunuh saudaranya. Makanya hawa nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah keagamaan, bunuh saudaranya. Summa
تشعب الأهواء بالناس. Nah, mulai di situ hawa nafsu menguasai manusia. Lanjut. Akhirnya Pak melepas mereka fasyarradat itu, mereka itu dilepas kebingungan tanpa arah di dalam kurun kesesatan. Jadi Imam Ibnu Jauzi pakai kalimat metafor. Jadi seakan-akan orang hidup tanpa pegangan wahyu itu dilepas kebingungan di kurun pasir kesesatan, ngalor ngidul ngulon wetan, nggak ada tujuan, nggak ada arah, nggak ada rambu-rambu, sesat. Nah akhirnya lanjut ya hatta abadul asnam. Akhirnya bukan yang disembah Allah tapi berhala. Loh itu. Karena enggak akal manusia tidak berdampingan dengan wahyu, bukan malah yang disembah itu Allah, malah berhala. Makanya Pak, sering saya katakan, di dalam diri manusia itu, setiap manusia dalam berbagai macam jenisnya, agama latar belakangnya, pasti ada ruangan kosong ketuhanan. Kalau nggak diisi dengan ketuhanan Allah, maka yang masuk iblis, jin, setan, gondoruo, tahayul, khurafat, macam-macam. Gitu. Pasti Pak, semua orang itu di dalam dirinya ada ruang keyakinan. Meyakini yang sifatnya gaib. Yang di dalam bahasa mereka itu mistik. Semua. Bahkan Pak, Masya Allah, ketika saya ke Cina, itu ada cerita horor, cerita mistik, pernah nomor bis sekian lupa saya itu pernah hilang secara gaib. Tiba-tiba ditemukan di danau. Setelah dibongkar, di dalam tangki BBM itu bukan isinya BBM tapi darah. Loh, coba Cina yang negara ateis saja masih juga percaya gitu-gituan, coba. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada ruangan ketuhanan. Kalau nggak diisi dengan ketuhanan yang benar, yaitu Allah, la ilaha illallah, maka diisi tadi itu berhala, arca, keramatan, kuburan, angker. Lihat aja sekarang faktanya. Makanya isi itu dengan la ilaha illallah. Isi dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, supaya nggak terisi hurufat, tahayul, bid'ah. Nah, coba bayangkan ibu-ibu jauh-jauh datang ke daerah Kemukus hanya ingin mendapatkan air sendang. Air sendang itu apa sendang? Telaga. Supaya tampil cantik katanya. Karena air itu dulu pernah dipakai oleh selingkuhannya Kiai Samudro yang selingkuh dengan istri bapaknya, kemudian karena diancam mau dibunuh bapaknya, dibawa lari ke Gunung Kemukus sembunyi. Nah, pasangan selingkuhnya ini setiap hari membasuh air di telaga tersebut, kok tampil cantik. Supaya mendapatkan hajat terkabul, maka tidur berzina di atas kuburan Kiai Samudro itu. Lengkap ini nerakanya. Subhanallah. Kok bisa ingin mendapatkan sesuatu hajat dikabulkan zina di atas kuburan, yang perempuan membasuh air telaga sendang tersebut, ya Allah. Kenapa? Karena keyakinan Tuhan, keberkahan ini nggak ada, nih pindah. Ada yang Masya Allah tapa di Gunung Sarangan, ada yang cali wangsit di tempat wengit, atau bertapa di Pangandaran untuk cari apa? Wangsit. Bahkan untuk dapat rezeki, dia tapa di Laut Kidul supaya dikawinkan dengan Nyai Roro Kidul. Di Laut Utara dikawinkan dengan Nyi Sekar. Di timur dikawinkan dengan Nyi Blorong. Di barat Nyai, nah di tengah Malampir. Lagi itu Pak, keyakinan itu. Kenapa merunyak di Indonesia?
Karena ketuhanan yang benar ini di dalam dirinya kosong. Makanya di sini pentingnya itu kita belajar tauhid. Supaya nggak diumbang-ambingkan dengan berbagai macam keyakinan yang aneh-aneh. Lah kuburan dimintai duit, rezeki. Lah yang mati aja itu Pak miskin. Yang dikubur. Dimintai jodoh. Lah sampai mati aja nggak punya jodoh dia. Itu aneh-aneh. Bahkan nggak jelas kuburannya siapa itu. Nah seperti itu. Dan Masya Allah. Dan ini suatu fakta ketuhanan yang ada di tengah masyarakat itu Pak. Kalau sudah tidak ada ketauhidan, lihat keyakinan mereka. Subhanallah. Antum kalau melihat keyakinan agama-agama tentang Tuhan kan. Masya Allah gitu. Eksternal, apalagi internal. Ya. Ada yang pengen kawin sama Nyi Blorong supaya dapat uang 1 miliar. Nyi Roro Kidul di atas 5 miliar. Ada yang sekarang ini tidur di atas kuburan sambil telanjang. Karena dapat wangsit dari dukun, kalau nyalon kepala desa supaya jadi, dianjurkan tidur 3 malam di atas kuburan sambil telanjang. Jadi enggak, stres iya. Itu untung aja nggak digigit ular, kan gitu. Loh, keyakinan gitu ada coba. Dan coba aja pernah anak-anak murid saya suruh mengadakan penelitian khurafat, tahayul, bid'ah, syirik di di daerah sekitar pondok. Itu menemukan satu bentuk khurafat yang unik. Ada kebiasaan di daerah sekitar Bekasi itu, orang kalau menginginkan hajat terkabul, sesuatu, umpamanya lamaran, mau ngedil proyek, itu keluar di depan pintu, ngelenting katok dalam, dilempar 3 kali sambil nggak napas, sambil nyebut hajatnya itu, mudah-mudahan lancar. Lempar katok. 3, ya Allah. Subhanallah. Aneh kan? Udah ada pedagang-pedagang makanan itu centong aja dibeli sampai 150 juta supaya laris. Subhanallah. Kadok dalam dimasukin ke loyang bakso. Nah ini, keyakinan-keyakinan ini ketika tidak dikawal dengan tauhid, antum lihat. Karena tadi itu, di dalam setiap manusia itu ada ruangan ketuhanan, ada ruangan gaib untuk meyakini perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil gaib. Kalau tidak diisi dengan ketuhanan yang benar, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka akan diisi dengan yang lainnya. Lanjut. Akhirnya waqtalafu fil aqaid, perbedaan dalam keyakinan, wal af'al, praktek-praktek keagamaan ritual, ikhtilafan khalafu fihi rusul, yang menyelisih rasul, wal uqul, dan akal sehat. Bukan hanya menyelisih rasul, Pak, akal saya coba bayangin. Sekarang ini, loh, kotoran kebo dicium-cium. Itu coba bayangin. Subhanallah. Kata kita aja kalau dapat kotoran hewan itu menghindar-hindar, ini malah direbut. Ya coba bayangkan, Pak. Khalaful uqul. Yang tadi, celana dalam dan masukin loyang, khalaful uqul. Supaya kaya melihara tuyul, khalaful uqul. Menyelisih akal. Itu. Masya Allah. Makanya kalau antum tidak dengan syariat, tidak dengan tauhid, tidak dengan rasul, maka khalafu fihi rusula wal uqul ittiba'an li ahwaihim, ngikutin hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu. Makanya Pak, berhala itu awalnya bukan berhala fisik, awalnya apa? Berhala yang ada di dalam diri manusia. Kemudian dibentukkan, kira-kira kalau saya pengen punya Tuhan begini-begini gimana? Nah, akhirnya dia lukis, dia bikin arca. Awalnya di dalam hati. Nih, contoh aja, ada salah satu Tuhan, pernah saya tanya tuh, kenapa ini Tuhan punya hidung panjang?
Kan ada tuh. Ya. Saya tanya pada pemandu itu, ini Pak, kenapa ini si Arja ini punya hidung panjang kayak gajah itu? Karena ini bentuk ungkapan makna bahwa Tuhan ini indranya itu sangat panjang dan tajam. Oh gitu. Berarti kalau pendengaran ingin teliti banget, gede gitu kan gitu. Kalau matanya pengen awas, wah. Ini berarti kan ekspresi dari temuan otak-atik otak manusia. Pengen Tuhan yang seperti ini dibikin. Makanya tidak hayal, tidak aneh, 360 patung di sekitar Ka'bah itu diletakkan orang-orang musyrik jahiliyah sebagai ekspresi keinginan dia. Pengen Tuhan yang bisa menjaga kurma, kasih Tuhan kurma. Pengen Tuhan yang bisa melariskan dagangan gandumnya, kasih Tuhan gandum. Pengen Tuhan yang sekarang bisa mempercepat dapat jodoh, kasih Tuhan jodoh. Pengen Tuhan yang sekarang ini bisa mengakorkan jodoh yang sekarang bisa, kasih Tuhan pelet. Wah Tuhan akhirnya apa? 360 sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka masing-masing. Jadi orang-orang kufar Quraisy jahiliyah itu Pak, ketika ingin hajat sesuatu datang ke Ka'bah, kalau hajatnya itu kaitannya dengan kurma, ini Tuhannya. Kalau kaitannya dengan gandum, ini Tuhannya. Kalau kaitannya dengan jodoh, ini Tuhannya. Kalau kaitannya dengan tawuran tengkar perang, ini Tuhannya. Makanya nggak aneh ada Tuhan pohon namanya Zatul Anwat. Tuh kenal? Zatul Anwat, yaitu apa? Karena orang-orang musyrik jahiliyah meyakini kalau pedang, tombak, dan berbagai macam senjata dicantoli di pohon itu nanti dibuat perang menang. Loh. Itu. Paham sampean? Kalau nggak paham ya sudah gue tutup. Ngapain ngaji orang nggak paham-paham? Gitu. Ya paham ya? Oke. Lanjut. Nah, hanya adat. Jadi kesepakatan adat di otak-atik otaknya dengan perasaan hawa nafsunya. Jadilah ritual penyembahan. Wah, di daerah ini kayaknya adat istiadat orang itu kalau panenan itu suka begini-begini, dibikinin sedekah bumi. Nah. Oh, adatnya di kampung ini kalau habis layar, dari melaut, maka dibikinlah acara begini, muncul sedekah laut. Itu. Oh, biasanya kalau orang di sini itu kalau lagi bangun rumah, itu biasanya kalau salah ngadep itu dirubah karena bisa menyebabkan sakit. Bahkan nanti ada ritus-ritus juga, ritual pembangunan rumah ketika ngerobohin atau mengawalin pondasi. Namanya apa? Namanya apa, Pak? Ya, apa namanya? Ruatan. Dikasih tumbal, nanti supaya rumahnya selamat. Ketika jadi, masuk, nanti juga ada selamatannya. Lahiran juga ada semua. Makanya ada acara lahiran, ada acara mudun lemah, terus ada acara sunatan, ada acara kawinan, ada acara matian. Karena ritual kehidupan itu tidak lepas satu lahir. Terus habis lahir diapain? Ya kan mudun lemah, artinya dari gendongan. Itu setelah mudun lemah melaku toh, sunat. Itu habis sunat kawin. Habis kawin mana? Dapat anak. Makanya ada mitoni 7 bulanan. Habis beranak apa? Itu elek mate. Itu ada ritual hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100. Makanya miton 7 hari, 7 hari, petang puluhan, nyatus, nyewu. Itu. Karena kalau nggak dikasih begini, nanti roh si mayat itu gentayangan. Takut nitis nggak bener, nitis.
Netis itu reinkarnasi, maka diselamatin. Karena roh itu biasanya ada yang baik namanya Tuhan, yang jelek namanya hantu. Kebalikan dari Tuhan. Kan gitu. Yang baik namanya Tuhan, yang jelek namanya hantu. Dan ini bener nih. Antum nggak dapat kalau nggak ngaji ke saya nih. Itu yang benar Tuhan, yang jelek hantu. Nah, biasanya supaya negosiasi nggak jadi jahat, ada acara selamatan ngeluari panganan karena disinyalir roh-roh jahat itu seneng karo panganan. Makanya ada yang seneng apem, ada yang seneng rengginang, diktokno rengginang, seneng apem, dikeluarin apem. Namanya sajennya itu juga namanya karena yang diberi itu tumpeng. Gitu. Wadahnya namanya juga tumbuh. Kan gitu. Namanya tumpeng tumbuh. Untuk disajenkan kepada Tuhan tadi. Karena ini Tuhan itu nama paling klasik untuk Tuhannya orang-orang animisme. Makanya orang-orang yang sekarang ini meyakini itu bisa nempel ke benda-benda. Kalau bendanya hidup namanya dinamisme. Kalau bendanya itu alamiah namanya naturalisme. Kalau mati namanya animisme. Tuh kan gitu. Makanya benda-benda yang ketempelan Tuhan itu juga kena namanya Karena diyakini di situ ada Tuhan, maka sendang itu dinamakan setu. Nah, itu. Tempat-tempat benda yang tadi itu animisme mati, diyakini ada Tuhan, disebut dengan watu. Makanya watu itu nama daripada tempat nempelnya Tuhan tadi, watu, setu. Nah, biasanya di tempat-tempat yang tinggi namanya tugu. Nah, tugu kan gitu. Tempat masuknya ada namanya pintu. Nah, itu pintu itu tempat masuk siapa? Gendruwo itu ya, tadi weden ya itu, Tuhan, hantu tadi itu. Itu, paham? Nanti pelakunya, pengikutnya ini kalau sudah berhasil, kalau di Indonesia kan haji, digelari Pak Haji. Nah, di mereka itu juga ada gelar. Kalau orang tinggi tingkatannya namanya ratu, kalau orang biasa namanya datu. Itu, datu gitu. Makanya datu itu sepadan dengan dukun, punya kesaktian, sudah mendapatkan ilham dari Tuhan tadi, tadi. Itu semuanya ada. Makanya mereka ibadahnya namanya sembahyang. Sembahyang itu ada gerakan. Kalau berdiri namanya lajek, berarti berdiri. Itu. Kalau rukuk berarti tulangka. Kalau sujud namanya tulungkup. Makanya kalau orang Jawa itu sujud namanya telungkup. Tulungkup. Tuh. Nah, nanti orang-orang yang sudah seperti itu punya kesaktian namanya pi. Pi itu sakti namanya, pi. Makanya segala sesuatu yang berharga itu dipakai namanya pi. Contoh, pidato. Oh, kan gitu. Pidato. Jimat yang dipakai supaya sakti namanya pi apa? Piandel orang Jawa. Piandel itu. Dan juga sesuatu yang mahal diberikan nasihat namanya pitutur. Nah, pitutur pi. Itu apalagi? Hukuman namanya pidana. Karena apa? Dananya banyak itu. Pidana. Beda perdata, pidana. Itu. Paham nggak nih? Nggak ada bukunya antum kalau nggak ngaji ke sini. Nggak ada. Nggak dapet. Tapi bener tuh, bener nggak? Bener. Fakta nggak? Fakta. Itu. Jadi seperti itu. Ini ilmu hasil gara-gara penelitian Wali Songo, Pak. Dari buku macam-macam itu ternyata Masya Allah keyakinan-keyakinan itu wajib aneh. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut Mas. Jam berapa Mas? Wah, jam 11. Wah, udah jangan nih. Ada, diselesaikan aja terus habis itu pulang. Ya lanjut ya.
Ayo. وتقليدا لكبرائه. Itu. Jadi cuman simpel Pak. Nurutin pembesarnya. Ngikutin tokohnya. Nggak enak sama gurunya. Itu aja. Makanya nanti mereka ditemukan oleh Allah antara pengikut dan yang diikuti. Saling bantah-bantahan. Kenapa kamu ngajak saya sesat? Lah kenapa lo ikut? Itu untuk nanti ayatnya kita sampaikan. Kan dulu yang ngajak kesesatan kalian. Tolong dong tanggung jawab. Sekarang saya masuk neraka. Lah kenapa lo ikut? Persis seperti terakhir iblis berceramah di neraka. Fala talumuni falumu anfusakum. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Jangan salahkan diri saya, salahkan kalian masing-masing. Kenapa kamu ikut? Jadi simpel banget kan iblis. Kenapa lo ikut? Karena cuman iseng goda. Kurang ajar kan iblis tuh. Itu. Saya hanya goda. Itu. Kenapa lo ikut? Ana nggak bisa nolong kalian, kalian juga nggak bisa nolong saya. Tuh lihat iblis. Makanya mumpung nyesalnya nggak di sono, di sini nih. Tuh iblis bilang apa? Kenapa kamu ikut? Saya cuman iseng goda. Jangan salahkan diri saya, salahkan diri kalian. Ana juga nggak bisa nolong diri saya kok. Saya nggak bisa nolong kamu nggak bisa nolong diri saya. Tuh lihat, dalam surat Ibrahim tuh lihat. Tuh, buka sendiri, jangan nanya ayatnya. Itu ayat surat Ibrahim itu ayat dikit, melototin dari awal sampai akhir pasti ketemu tuh. Tuh, jangan nyusahin saya. Ayatnya berapa Ustaz? Cari loh. Enak saja. Baca itu. Ya. Lanjut Mas. فصدق عليه إبليس ظنه حتى إلى فريق من المؤمنين. Nah, saddaqa iblisu dhanna. Sebetulnya, makanya saya katakan saya cuma iseng kata iblis. Di situ Allah berfirman, "Walaqad saddaqa iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin." Iblis itu hanya sekedar iseng menyangka dia itu bisa menyesatkan hamba. Padahal cuma sangkaan, nggak yakin banget. Cuman ada aja yang ikut. Illa fariqam minal mu'minin. Kecuali sekelompok dari orang-orang mukmin. Dhonnya apa? Dhonnya iblis. Fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi izahmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam kecuali hambamu yang ikhlas. Itu dhonnya. Nanti kita bahas itu nanti. Mungkin 10 tahun lagi lah. Iya, ngaji sebulan sekali kok. Ini aja mukadimah nggak selesai-selesai. Sabaran tuh. Nah, tuh. Insya Allah pembahasan itu nanti talbis iblis di dalam masalah kaitannya dengan keyakinan. Godaannya. Oh nanti 10 tahun lagi lah. Minta aja panjang umur. Ya. Illa fariqam minal mu'minin. Wa'alam, lanjut. واعلم أن الأنبياء جاءوا ببيان كافي وقابل الأمراض بالدواء الشافي. Betul. Para anbiya, rasul, nabi itu telah membawa resep syariat, aturan yang lengkap. Tidak ada satu penyakit yang nggak ada obatnya. Tidak ada permasalahan yang nggak ada solusinya. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa syai'un yudkhilukum al-jannah illa qad amartukum bihi au qarrabakumul jannah illa amartukum bihi wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar qad nahaitukum an. Tidaklah ada segala sesuatu yang memasukkan surga antum telah aku perintahkan, dan tidak ada segala sesuatu yang memasukkan neraka antum telah aku larang. Enggak ada.
Makanya ngarang cerita, ide, inovasi syariat itu udah nggak perlu, Pak. Makanya kewajiban kita itu taslim. Nggak ada sekarang inovasi-inovasi kreatif. Nah, umat Islam sekarang kan kebalik-balik. Kreatif dalam masalah urusan agama, kreatif dalam masalah urusan dunia. Nggak ada ide apa-apa. Wah, tapi giliran agama lihat aja. Sebentar lagi nih. Tarling, tarwah keliling. Oh, tuh. Ada aja tarling. Suling, subuh keliling. Terus Jumat, suling. Jumat keliling. Maling, maghrib keliling. Nah, kalau maghrib keliling berarti maling. Oh, itu belum lagi yang hari rayanya, belum lagi zikirnya, sholawat terawihnya, udah inovasi kreatif ya. Tapi dalam masalah dunia stagnan. Padahal Islam itu kerangkanya cuma satu, sami'na wa ata'na. Udah cukup. Kenapa, Pak? Allah itu memberikan detail syariat supaya manusia itu taat. Karena syariat itu murni diinginkan oleh Allah produk langit untuk ngatur bumi. Itu. Makanya manusia nggak diberi kesempatan kecuali ijtihad yang itu ijtihad itu fungsinya apa, Pak? Itu pun ulama, nggak semua orang, untuk menghaluskan yang mungkin manusia kalau beramal agak kasar. Mengkait-kaitkan sesuatu yang manusia ada kabur belum terang. Oh, ini kaitannya dengan ini. Kurma bisa nggak dikaitkan dengan beras untuk zakat? Karena di sono kagak ada beras. Bisa nggak dikaitkan dengan gandum? Itu dengan beras. Itu pengkaitan. Bisa nggak bayi tabung dikaitkan dengan ini? Itu hanya porsi mengkaitkan masalah yang baru terjadi, sebetulnya hukumnya sudah ada, belum diketahui manusia, yang sudah ada nasnya. Itu fungsi ijtihad. Makanya ulama yang berijtihad kata Rasulullah, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang hakim ketika ijtihad dapat satu benar dua pahala, salah dua pahala. Ini satu pahala. Kenapa? Karena dia itu sudah kapabel, profesional, menginginkan kebaikan, kok meleset. Jadi kan gitu. Kasihlah Allah hadiah apa? Ijtihad jerih payah. Karena nggak ada satu ulama pun yang menginginkan kejahatan. Nggak ada satu ulama pun yang ingin menyesatkan. Bahkan semua ingin mencari kebenaran. Dengan hati-hati, dengan bekal ilmunya, kok meleset? Ya namanya manusia. Tapi kalau sekarang awam ijtihad, bener aja salah. Karena apa? Betulnya hanya kebetulan. Loh, kalau kebetulan mah anak kecil juga bisa, Pak. Kebetulan, Masya Allah, anak saya hari ini puasanya hebat. Masya Allah, sempurna. Nyampe maghrib, kebetulan besok nangis. Zuhur minta makan. Cuma kebetulan hari ini, subhanallah, sore aja masih main bola. Ikut puasa. Kebetulan, Masya Allah, anak saya hari ini. Besoknya, zuhur udah buka. Nah, itu. Cuman kebetulan. Makanya ada satu asar, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fa asaba falahu faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya semata-mata, betul itu hanya kebetulan, tetap aja salah. Karena apa? Dasarnya nggak punya. Kaidahnya nggak dikuasai. Sebagai orangnya nggak kapabel, nggak ahli. Ya sama aja, Pak, ada orang nurunin komputer, kebetulan bisa masang, bongkar. Ya itu hanya kebetulan, nggak ahli, bongkar lagi, nggak bisa masang. Wah maaf, Pak, cari aja servis lain, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini kan cuma sederhana. Wah, anak ini nggak sekolah, Pak. Urusan begini nggak tahu sebetulnya, Pak. Itu. Makanya kenapa, Pak, dukun itu dimurka oleh Allah dan Rasulnya? Karena praktek secara kebetulan semua. Nggak ahli. Apa keahlian dukun nyembuhin orang? Dia aja sakit ke dokter. Kan kacau tuh dukun. Kenapa? Hanya kebetulan. Pinter bohong aja dia.
Makanya 100 kedustaan, 1 kebenaran. Dioplos. Makanya para ulama ketika mendefinisikan dukun adalah kebohongan. Kebohongan yang disampaikan oleh dukun secara samar dipermak dengan apa? Keahlian-keahlian yang samar. Dukun. Itu. Makanya antum jangan percaya sama dukun. Dukun itu singkatan orang Jawa tuh. Dukun ono udune rukun. Antum ada duit, rukun. Gak ada. Gak keluar ramalnya, wangsitnya. Itu dukun. Makanya tipuan semua. Tipuan. Kadang-kadang dukun itu sampai punya 114 poli, rumah sakit UI aja kalah tuh Pak. Semua penyakit ada polinya. Bahkan di universitas, rumah sakit Cipto aja nggak ada polinya, politikus. Ada. Politikus mau kampanye ke dukun kan, minta kaosnya dijapa-japi supaya dilihat, menarik fotonya, menarik itu. Politikus. Itu. Oke. Bener nggak tuh? Bener itu. Oke. Lanjut. وتوافقوا على منهاج لم يفترق فأقبل الشيطان يخلط بالبيان. Nah, mulai di sini karena orang mengikuti hawa nafsu, nggak ngikutin syariat, bisa dikacaukan talbis iblis, dicampur subhat, yang obat dikasih racun, nah ini tuh, ya, dikasih ya nggak mati-mati banget lah gitu, ibarat nikotin itu kalau dikumpulin Pak, 1 bungkus rokok, antum minum mati, cuman kan dikasih sebatang-sebatang tuh. Iya, anjing itu bisa mati hanya dibunuh dengan 2,5 gram nikotin. Campur air begini, oplos, kasih minum itu anjing. Mati Pak anjing. 1 bungkus rokok berapa nikotinnya? 2,5. Kenapa nggak mati? Karena ngisepnya dikit-dikit. Itu. Makanya lo berhenti lo. Ini mumpung Ramadan nih sebentar lagi. Wah, antum bisa kok nggak ngerokok 12 jam. Oh berarti sudah lolos dari ujian 12 jam. Berarti maghrib tinggal lanjutin. Isya juga waktunya dekat, kesempatan untuk tobat. Tapi kalau niatnya cuma ngempet tok, udah maghrib jamak takhir tuh ngerokoknya. Oh sambung terus sampai isya juga masih ngerokok tuh. Itu ditegur sama imam, Pak udah qomat Pak isya. Iya tat, mau badir tat. Lo tahu juga mau badir lo, kagak berhenti. Itu mau badir lagi. Tuh rokok, masya Allah. Pernah ada nanya orang ya, namanya orang awam tuh nanya kadang-kadang kurang ajar Pak. Tat kenapa puasa ngerokok nggak boleh? Kan itu kalau kena knalpot, asap knalpot kan juga sama tuh. Ya sama kalau knalpot lemut. Itu. Ini sengaja, ini nggak sengaja Mas. Ya, rokok sengaja. Ini knalpot terpapar. Sama kalau ente mangal, lemut. Itu. Nah itu batal jelas. Tuh, ganti buat rokok, gratis lagi tuh. Ada aja orang. Nanyanya ngeselin, tapi kalau nggak dijawab juga subhat gitu kan. Nih, wabis sabilil wadi jarod dan mudil. Jalan yang terang aja Pak, itu menjadi nggak terang. Makanya ciri-ciri kelompok sesat, membuat yang jelas nggak jelas. Itu, yang sudah jelas itu dibikin nggak jelas. Apalagi yang nggak jelas. Itu ciri-ciri ahli syubhat. Membuat yang jelas menjadi nggak jelas. Jarodan mudillah, penyesat. Wa mazala yal'ab bil uqul, dipermainkan akal mereka. Ila an farraqal jahiliyah bi madahib sakhifah, sehingga dilihat coba. Dipermainkan otak jahiliyah zaman sebelum datangnya risalah wa bid'ain qabihatin, dengan bid'ah fa asbahu ya'budunal asnam fil baitil haram, sampai pada tingkatan bisa-bisanya gitu loh Pak, berhala ada di Masjidil Haram. Coba kalau nggak permainan otak oleh setan, ya kan gitu. Aslinya Pak, secara naluri
mungkin nggak urgent masuk ke masjid. Dipermainkan otak mereka. Karena yang datang ustadz bawa urgent tunggal, yang dibaca sholawat. Usah. Makanya nggak aneh ada urgent tunggal masuk masjid. Karena nyanyinya ya dana. Karena masjid kekurangan dana. Yang lebih lucu, Pak. Kok bisa gitu loh? Nyanyian hanya sekedar Arab, padang pasir, padang jorok bisa masuk masjid. Kan setan mempermainkan otak mereka. Seperti apa? Magedir itu. Dulu anak apal dulu. Jadi dulu ceritanya gini, kenapa saya apal? Jadi dulu parah juga ya. Jadi anak itu padahal paling nggak bisa suruh nyanyi kan. Nggak boleh ambil ijazah di pondok kalau nggak menyetorkan nyanyian. Astagfirullah. Aduh. Anak bisa nggak pakai puisi? Nggak harus nyanyi. Ada ngapalin Magedir. Magedir wishtambi ana Magedir ya qalbal hana Magedir. Itu Magedir itu ceritanya orang yang putus cinta. Itu loh. Jadi seorang perempuan diputus cintanya oleh seorang namanya Magedir. Wisdambi ana, apa dosa saya? Wisdambi ana, apa dosa saya kau putuskan cinta ini? Wisdambi, ya qalbal hana, kamu sudah menenangkan hati pikiran dalam hidup ini. Nggak mungkin saya bisa melupakan kamu, meninggalkan kamu. Udah. Disetel di masjid, Pak. Ibu-ibu nangis. Padahal qasidah patah hati. Magedir. Apalagi ya Robibil Mustafa Bali Mako Sadayana. Itu udah menghias itu. Lagu kebangsaan Majelis Taklim Jabotabek. Kenapa? Yang Abu bil Ukun menjadi indah itu tidak indah. Coba, kenapa nggak dibacakan Al-Quran? Pada Rasulullah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah." Kan indah. Tidaklah ada sekelompok kaum mengumpul di rumah, di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji. Mengaji berarti bacaannya mengkaji isinya. Menurun ketenangan, diselimutin rahmat, dikelilingi malaikat. Nah, qasidah padang pasir, siapa yang malaikat datang? Apalagi tadi Magedir. Lari malah. Lu ada musiknya kok. Dan musiknya Masya Allah, Pak. Sekalian aja wal jinah tuh. Setel tuh di masjid. Kenapa? Yal'abu bil uqul ila an farraqal jahiliyah. Dipandang pantes berhala diletakkan di Baitul Haram, Masya Allah. Wa yuharrimus saibah wal bahirah wal wasilah wal ham. Jadi sembelihan dengan model-modelnya itu, kalau sembelihan begini haram, yang begini haram, saibah wal bahirah wal wasilah itu bentuk sembelihan. Ya rauna, kenapa gini, Pak? Kalau unta itu jantan milik Tuhannya, kalau yang betina-betina itu milik Allah. Ya coba bayangkan, kurang ajar banget kan? Dia mencintai jantan daripada betina, tapi dikasihkan nama Allah yang jelek. Nah, tuh. Nah, lanjut. Mana tadi? Wa yaruna wa'dal banat. Coba membuat mereka pantas membunuh anak perempuan. Kalau enggak di otaknya dipermainkan oleh iblis. Anak-anak perempuan dibunuh. Kenapa? Alasan mereka, kalau perang bikin malu, ditawan, ditangkap, mempermalukan kabilah itu. Makanya kabilah itu enggak suka kalau punya anak perempuan. Coba. Perempuan enggak dikasih. Wa yamna'unahunnal miras, dihalangi warisan ila ghairi dzalika minadh dhalal alladzi sawwalahu lahum iblis. Yang dibikin pantas oleh iblis. Sawwala itu dibikin pantas oleh iblis. Ya coba bayangkan, Pak. Subhanallah, di antara mereka menganggap pantas, ya, hasil panen katanya milik Dewi Sri, bumi ini milik Pertiwi. Pertiwi itu Dewi Bumi.
Makanya jangan demi pertiwi, antum sumpah dengan selain Allah, bahaya tuh. Gitu. Dibikin pantas. Wabta'asallahu sallallahu Wabta'asallahu azza wa jal Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad. Farafa'al maqabih, diangkatlah keburukan. Wa syara'al masalih, Allah syariatkan kemaslahatan. Wa sara ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi dhaw'i nurihi salimin. Maka akhirnya para sahabat dan orang-orang setelahnya berjalan di dalam cahayanya, salimina minal adu wa ghururihi, selamat dari musuh dan kesombongannya. Nah, tapi falamman salakha nahar wujudihim, ketika sekarang ini hilang cahaya sahabat, wa fa'aqbalat aghbasyudz dhulumat wa ma fa'adatil ahwa tunshi'u bidana. Kembali lagi, Masya Allah Pak, siklus umat dan syariat itu ternyata seperti roda berputar. Jahiliyah, muncul reformis, balik lagi, jahiliyah, muncul lagi, walaupun bentuknya berbeda-beda. Umatnya beda-beda, tapi siklus. Ketika umat itu jauh dari syariat, jauh dari bimbingan syariat, jauh dari para rasul, penggantinya para rasul yaitu ulama, sama siklusnya. Akan kembali pola-pola seperti zaman jahiliyah dulu. Kalau ikut, selamat. Kalau keluar, hancur lagi. Muncul hawa nafsu, bid'ah, fatudayyiq as-sabil, jalan-jalan dipersempit. Akhirnya apa? Praktek ibadah jadi susah. Coba bayangkan Pak, mati, habis mati, itu kan selesai mudah banget, doakan. Ketika mati, apa? Mandikan, kafani, sholati, kubur. Ini enggak tahlilan. Dan sekarang Pak, bikin sengsara. Kenapa? Berkatnya itu apa? Galon melon 3 kilo. Iya, itu ada. Jadi tahlilan itu Pak, satu-satu dikasih 1 galon melon. Itu. Masya Allah. Ada yang bawa ember penuh dengan kan susah. Setelah wafat mudah di Islam. Apa? 1, kalau mati, kembalikan hak-haknya, tunaikan kewajibannya, bayar utangnya, selenggarakan jenazahnya, bagi warisannya, selesai kan? Enak. Wah, ini ditambah ya Allah, ya. Tabung gas melon satu-satu. Nah, kalau pesertanya 100 kan kali 100. Piro Pak? Coba dihitung Pak. 1 galon sak tabungnya berapa itu Pak? 150. Kali 100 berapa? Waduh, belum sembelihannya itu, ya Allah Pak. Makanya sekarang sudah mulai memunculkan problem itu mazala wa farraqal aktsaruna dinahum, pecah belah agamanya, wa kanu syi'an, kelompok-kelompok. Lihat kelompok Islam sekarang Pak. Hari raya jam 4. Hari raya 4. Bahkan ada pernah tuh kan Selasa, Rabu, Kamis. Itu hari raya. Itu ada salah satu ustadz telepon saya. Afwan Ustadz, mau konsultasi. Kenapa? Ada Ustadz, gimana menurut antum ya kalau ana hadir setiap khutbah itu? Murko banget sebenarnya. Jadi diundang semua jadi khotib itu. Ya antum harus tegas. Jadi Selasa juga jadi khotib, Rebu jadi khotib, Kamis jadi khotib. Masya Allah. Ya kan ana mau mempersatukan umat. Ya Allah, pecah. Dalam hal kecil aja pecah, Pak. Dalam hal kecil, apalagi besar. Wa nahadha iblis yulabbis. Mulai iblis membuat talbis. Wa yuzakhrib, membikin indah. Oh ini begini bagus, begini bagus. Kan tahlilan itu bagus, silaturahmi. Selawat masa nggak boleh? Apaan tuh? Wah, habis sesat. Gitu. Dibikin indah dengan talbis. Wa yufarriq wa yu'allif. Jadi ngakorin dengan sesuatu yang nggak wajib. Yang wajib diakorin, dilepas. Coba bayangkan. Ada kelompok gereja dijaga, masjid dibubarin. Coba bayangkan. Kalau nggak, talbis tadi itu Pak. Wa innama yasihu lahu talassus
fi lailil jahal, dan itu semuanya setan bisa operasi di malam kebodohan, kegelapan kebodohan. Operasinya cuma di situ setan itu, iblis itu. Kalau di terangnya ilmu, sunnah, dan kitab, nggak mungkin itu setan bisa operasi kesesatan. Operasinya kejahatan, kesesatan setan itu hanya operasi di wilayah kegelapan, kebodohan. Maka di mana itu kebodohan menyebar, di situ kesesatan subur, pasti itu. Walau tala alaihi subhul ilmi, kalau seandainya subuh ilmu sudah terbit, maka semua akan terang. Makanya faraitu an uhadhiru min makayidi, saya di sini memandang, menjelaskan, memperingatkan supaya waspada tipu muslihat iblis ini dengan talbis iblis, kata Imam Ibnu Jauzi. Wa adulla ala masayidi, saya tunjukkan jerat-jeratnya, jaring-jaringnya, pancingan-pancingannya. Fa inna fi ta'rifi syarr tahdhiran anil wuqu' fihi, merupakan suatu kewajiban menjelaskan keburukan. Karena apa? Kata Hudzaifah, kanan nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Semua orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku saja yang menanyakan tentang keburukan. Makhafata yudrikani, takut terkena imbasnya. Menjalankan tidak tahu, terkena apa? Kotoran-kotoran itu tidak sadar. Makanya belajar keburukan untuk dihindari itu wajib. Belajar kesyirikan untuk dijauhi wajib. Belajar kebid'ahan untuk ditinggalkan wajib. Ini. Nah, disinilah ada satu asar penutup, kata Ibnu Abbas, wallahi ma adhunnu ala dhahril ardi al-yawma ahadan ahabu ila iblis ahabu ila syaitani halakan minni. Tidak ada, saya menyangka, kata Ibnu Abbas, saya menyangka tidak ada manusia di muka bumi ini seorang yang paling diinginkan setan hancur ketimbang saya. Kenapa? Kenapa alasannya? Wallahi innahu la yuhaddithul bid'ah fil masyriq au maghrib. Tidaklah ada suatu bid'ah yang diceritakan di timur di barat. Fayahmiluhar rajul ilayya, disampaikan ke saya bid'ah itu. Faidan tahat ilayya, maka ketika sampai ke saya, qamma'tuha bis sunnah, saya hancurkan, saya lumatkan dengan sunnah. Fataruddu alaihi, maka sunnah itu membantahnya, kama akhrajaha. Itu ya, ini makanya waqad wada'tu hadzal kitab muhaddiran min fitanihi, makanya saya tulis kitab ini sebagai bentuk kewaspadaan kita akan fitnah-fitnahnya, wa mukhawwifan min mihnatihi, dan memberikan efek jera akan berbagai macam cobaan ujiannya, karena setan itu menimpakan fitnah ujian, cobaan. Wa kashifan an masturi, dan menyingkap yang disembunyikan oleh iblis, oleh setan. Wa fadihan law fi khafi ghururihi, dan membongkar seluruh hal-hal yang disembunyikan. Wallahul mu'inu bijudihi kulla sadiqin fi maqsudihi. Cukup. Dan di sini Imam Ibnu Jauzi meletakkan kurang lebih 13 bab. Satu babnya kita bisa habiskan kurang lebih 6 kali pertemuan. Kali 13. Bagi 1 tahun. Nah, makanya insya Allah khatam nanti 15 tahun lagi nih. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Dan subhanallah Pak, talbis iblis yang ke-13 itu indah sekali. Talbis iblis alal kulbi tatwilil amal. Bentuk talbis iblis yang disampaikan kepada semua tingkatan manusia, yaitu tulul amal wa taswi, panjang angan-angan dan menunda-nunda. Itu tentara iblis yang paling hebat, paling kuat, paling bahaya. Yaitu apa? Tulul amal wa taswi. Semua menimpa manusia. Yang ngaji, tulul amal, ntar deh, anak ngaji tahun depan. Yang bertani, ntar deh,
saya ngeluarin zakat kalau udah anak sekolah semua. Yang sekarang mahasiswa nunggu nih skripsi lulus. Ya Allah, kalau udah kuliah lulus, kayaknya nikmat banget ngaji, ibadah. Lu udah lulus juga. Ya Allah, kalau udah dapat kerja, kayaknya ini tenang banget. Udah dapat kerja juga. Ya Allah, kalau udah dapat jodoh, kawin kayaknya. Sudah kebayar separuh agama, anteng kayaknya ngaji. Udah dapat jodoh. Ya Allah, anak masih kecil-kecil, kalau udah gede-gede, kayaknya udah enak, tahajud, ya Allah. Udah gede-gede, ya Allah, kalau udah kawin semua ini, pada lepas enak kayaknya, ya Allah. Fokus, tenang, anteng, mau ngaji, baca Quran. Sudah gede-gede, udah nyucu pun masih juga, ya Allah, ya Robbi, nggak kena. Sampai mati. Itu. Tulul amal wa tasbih coba. Coba orang kan, ya Allah, kalau dari ngontrak punya rumah kecil ada, ya Allah. Saya seneng, ya Allah. Udah, punya rumah juga. Ya Allah, kalau nambah aja dikit. Kamar 2 untuk tahajud apa? Ada kamar juga gak ada tahajud loh. Semedi, iya loh. Udah dapat semua, ya Allah. Kalau punya kontrakan 2 pintu aja, ya Allah. Untuk bayar-bayar listrik. Udah 2 pintu, minta 5 pintu, ya Allah. Kalau seandainya ada 5 pintu aja, oh, tambah-tambah SPP kuliah anak. Dapat juga 10 sampai mati. Ngumpulin duit untuk bikin kontrakan 10 pintu, nggak ngaji-ngaji. Tulul amal wa taswib nih nanti kita bahas. Dan udah dibahas ini sudah tadi. Udah berarti selesai ya. Udah nggak ngaji ya. Udah tutup khatam. Insyaallah. Oke, jadi saya sarankan ke antum, jadi yang mau belajar bahasa Arab, antum download, nanti ada yang baca sambil ada kok. Ini yang berharokat, jadi jangan takut. Jadi kitab-kitab yang ada di dalam downloadan itu ada yang berharokat, ada rambutnya, jangan takut gundul. Ya, demikian ya. Kita akhiri karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau MCU Pak untuk haji. Jadi harus nyampe jam 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.